Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Miss Siska di pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang penarikan kesimpulan. Jadi, pembahasan kali ini adalah pembahasan terakhir pada bab logika matematika. Aturan dasar penarikan kesimpulan dalam logika matematika itu ada 3. Yang pertama, penarikan kesimpulan dengan modus ponens atau disebut dengan inferensi. Yang kedua dengan modus tollens. Yang ketiga dengan silogisme. Oke, Miss bahas yang pertama tentang modus ponens. Nah, misalkan pada premis 1 itu diketahui pernyataan jika P maka Q. Premis 2 diketahui pernyataan P, jadi kesimpulannya adalah pernyataan Q. Penarikan kesimpulan yang kedua yaitu menggunakan modus tollens. Jika premis 1 itu diketahui jika P maka Q, premis 2 diketahui negasi Q, jadi kesimpulannya adalah negasi P. Penarikan kesimpulan yang ketiga yaitu dengan silogisme. Misalnya diketahui premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R, jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui premis-premis sebagai berikut. Premis 1, jika Mina rajin belajar dan patuh kepada orang tua, maka ibu membelikan sepatu. Premis 2, ibu tidak membelikan sepatu. Tentukan kesimpulan yang sah. Oke, jadi penyelesaiannya, premis 1 itu diketahui pernyataannya jika P maka Q. Jadi pernyataan P itu misalnya Mina rajin belajar dan patuh kepada orang tua. Pernyataan Q, ibu membelikan sepatu. Premis 2 itu diketahui adalah negasi Q. Tadi pernyataan Q, ibu membelikan sepatu. Premis 2-nya diketahui ibu tidak membelikan sepatu. Jadi premis 2 itu adalah negasi dari Q. Jadi penarikan kesimpulan yang digunakan adalah dengan modus tollens. Premis 1 jika P maka Q, premis 2 negasi Q, jadi kesimpulannya adalah negasi P. Pernyataan P tadi itu Mina rajin belajar dan patuh kepada orang tua. Nah, pernyataan P ini adalah pernyataan majemuk, yaitu ada kata dan, berarti pernyataan majemuknya ini dinamakan konjungsi. Jadi, untuk mencari negasi P, kalian gunakan rumus negasi dari konjungsi. Di mana negasi dari konjungsi itu adalah, misalkan Mina rajin belajar itu A, patuh kepada orang tua itu B, jadi negasi dari konjungsinya adalah negasi A atau negasi B. Jadi, negasi dari pernyataan P adalah Mina tidak rajin belajar atau tidak patuh kepada orang tua. Jadi, kesimpulan yang diperoleh dari contoh soal yang pertama adalah Mina tidak rajin belajar atau tidak patuh kepada orang tua. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui premis-premis sebagai berikut. Premis 1, jika Yuna rajin belajar, maka ia pandai. Premis 2, jika Yuna pandai, maka ia lulus SPMB. Jadi untuk penyelesaiannya, premis 1 itu merupakan pernyataan implikasi. Jika P, maka Q. Jadi di sini kita misalkan Yuna rajin belajar itu adalah pernyataan P, ia pandai itu adalah pernyataan Q. Untuk premis yang kedua, itu juga merupakan pernyataan implikasi. Nah, di sini kita pakai jika Q maka R. Tadi ia pandai itu adalah pernyataan Q. Ia yang dimaksud di sini adalah Yuna. Untuk premis yang kedua, Yuna pandai itu juga merupakan pernyataan Q. Ia lulus SPMB kita misalkan sebagai pernyataan R. Premis 1 diketahui jika P maka Q. Premis 2 diketahui jika Q maka R. Jadi penarikan kesimpulan kita gunakan silogisme. Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi kesimpulan yang diperoleh dari contoh soal yang kedua adalah jika Yuna rajin belajar, maka ia lulus SPMB. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan premis-premis berikut. Premis 1, jika selokan selalu dibersihkan, maka aliran air lancar. Premis yang kedua,
aliran air tidak lancar atau tidak timbul pencemaran lingkungan. Premis yang ketiga, timbul pencemaran lingkungan. Tentukan kesimpulan yang sah. Nah, untuk contoh soal yang sebelumnya diketahui hanya 2 premis saja. Nah, untuk contoh yang ketiga diketahui 3 premis. Jadi, caranya mencari penarikan kesimpulan, kita cari terlebih dahulu penarikan kesimpulan dari premis 1 dan premis 2. Kemudian, kesimpulan tersebut kita cari kesimpulannya lagi dengan premis yang ketiga. Oke, premis 1 itu diketahui pernyataan implikasi jika P maka Q. Di sini kita misalkan selokan selalu dibersihkan itu adalah pernyataan P, aliran air lancar itu adalah pernyataan Q. Premis yang kedua itu diketahui negasi Q atau R. Aliran air lancar itu tadi pernyataan Q. Di premis yang kedua, diketahui aliran air tidak lancar, berarti itu merupakan negasi dari Q. Tidak timbul pencemaran lingkungan, itu kita misalkan sebagai pernyataan R. Nah, premis 1 diketahui jika P maka Q, premis 2 diketahui negasi Q atau R. Dalam rumus penarikan kesimpulan, itu tidak ada. Jadi untuk lebih mudah mencari kesimpulannya, kita cari terlebih dahulu pernyataan yang ekuivalen dengan premis yang kedua. Premis yang kedua tadi negasi Q atau R, jadi itu ekuivalen dengan jika Q maka R. Kalian bisa lihat pada rumus pernyataan majemuk ekuivalen yang sudah Miss berikan sebelumnya. Jadi premis 1 di sini diketahui jika P maka Q, premis 2 diketahui jika Q maka R. Jadi penarikan kesimpulannya kita gunakan silogisme, di mana kesimpulannya menjadi jika P maka R. Kesimpulan dari premis 1 dan premis 2 diperoleh jika selokan selalu dibersihkan, maka tidak timbul pencemaran lingkungan. Kesimpulan yang sudah kita peroleh tadi, nah sekarang kita misalkan kesimpulan tersebut sebagai premis 1. Tadi kesimpulannya jika P maka R. P-nya itu adalah selokan selalu dibersihkan, R-nya tidak timbul pencemaran lingkungan. Untuk premis 3, diketahui timbul pencemaran lingkungan. Nah, pernyataan tersebut merupakan ingkaran atau negasi dari pernyataan R. Penarikan kesimpulan yang kita gunakan sekarang itu adalah modus tollens, di mana premis 1 jika P maka R, premis yang ketiga negasi R, jadi kesimpulannya adalah negasi P. Jadi kesimpulan dari contoh soal yang ketiga adalah selokan tidak selalu dibersihkan. Sekian penjelasan materi dari Miss, yaitu tentang penarikan kesimpulan. Semoga dapat kalian pahami dengan baik ya. Ingat selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatannya ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.